Hai, Ani-Ani Online, kembali lagi sama channel YouTube gue. Sekarang gue mau bacain komentar-komentar followers gue terhadap diri Eke M. Kita coba dulu bacain M, terus Eke jawab satu-satu. Ini kan pertanyaannya adalah, ada yang nanya, lu pernah sedih nggak sih Mel? Ini sama pertanyaan waktu dulu gue sekolah ya. Mereka tuh kayak, lu pernah sedih gak sih Mel? Lu kan sekolah nih gue di asrama. Lu gak pernah jengukin orang tua, udah gitu lu gak punya uang jajan, plus baju lu cuma 2, ya gak sih, cuci kering pakai gitu. Kita lihat dulu komentar pertama. Aku banget nih zaman dulu sampai zaman sekarang pakai baju yang itu aja, mau gaya males banget. Kalau gue sih bukan masalah mau gaya, tapi emang gue nggak punya baju gitu. Lu berhak bahagia. Oke, semua orang berhak bahagia. Where are you now? Gue ulang tahun hari ini dan gak ada keluarga yang ingat. Sedih banget. Sedih sih. Kalau gue ini kan kita ngobrolin masalah diri gue ya. Kalau gue ulang tahun adik gue gak tahu kapan, orang tua gue gak tahu kapan, dan juga mereka gak tahu ulang tahun gue kapan, karena kita gak pernah ngerayain ulang tahun. Bagi kita hal ulang tahun itu buat orang kaya, itu aja dulu ya. Sekarang juga sih. Kak Mel menginspirasi banget buat aku karena gak pernah ngeluh, selalu happy, positive vibes. Masalahnya nggak ada, bagi gue nggak ada sesuatu yang harus dikeluhkan sampai lebay banget gitu, ya nggak sih? Harus positive vibes, soalnya kalau hidup lu udah susah terus lu juga mengeluh terus lu selalu negative vibes, yang ada hidup lu semakin berat. Jadi gimana caranya kita berpikiran selalu negatif? Anggap ini adalah perjalanan hidup, apapun yang kalian alami pasti ada fase itu kan Kak Mel, tapi nggak perlu orang tahu. Semangat Kak Mel. Orang tahu ataupun enggak itu bukan big deal ya, semua orang bisa tahu, semua orang juga kalau pengen tahu ya silahkan gitu. Terus sedih itu pasti ya, kali kita sedih mau curhat Kak, itu nggak ngerti. Sedihnya nggak pernah ditunjukin, pasti pas lagi sendiri dengar lagu atau momen nangis. Kalau itu kayaknya itu biasanya drama percintaan ya, sedih karena drama percintaan dengar lagu terus nangis. Itu waktu teenager banget gue suka kayak gitu. Tapi pas umur 30-an kayak apa sih, kayak lebay banget gue gitu kan. Intinya selama bersyukur lu bakal selalu bahagia kok. Nah ini bener banget. Pasti pernah sedih karena orang yang ketawa mulu sebenarnya paling suka menangis sendiri. Enggak juga kalau menurut gue. Pasti pernah sedih, tapi karena biasa dengan keadaan jadi hambar sama rasa sedih ya Kak. Karena menurut gue nggak ada hal yang patut disedihin banget gitu ya kan. Terus next, tapi aku salut sama Kak Amel katanya, yang nggak pernah nunjukin kesedihan Kak Amel. So happy and selalu sehat selalu, terima kasih. Manusiawi Kak Amel, aku yakin Kak Amel suka sedih. Sedih tuh beda lagi ya versinya ya. Gue bingung jawabnya. Yang pasti sedih namanya manusia, but life must go on. Mending happy diri sendiri, bener nggak? Ya bener banget. Pernah lah menanda makhluk nggak pernah sedih. Mana ada makhluk nggak pernah sedih, tapi kan nggak mesti dipamer di sosmed juga, careless ya bener. Kadang kalau kesedihan itu jangan terlalu di expose banget, kayak update status kiri kanan, kayak you looking for attention. Jadi jatuhnya tuh kalian looking for attention. Tapi sebagian orang juga melampiaskan kesedihan itu lewat status, itu buat kayak ngeluapin semuanya biar plong. Jadi versinya juga beda-beda, kita juga nggak bisa ngejudge orang ya say. Semua orang berhak sedih, tapi dengan cara mereka sendiri, bukan begitu kakak ember. Bukan nggak pernah sedih, tapi pintar manage perasaan, jadi nggak perlu sedih ditunjukin. Sedih itu nggak perlu diliatin ke orang cukup tahu kita happy aja. Nggak juga. Kalau lu sedih ya tunjukin aja lu sedih. Istilah katanya apa senyamannya kita. Kalau gue sedih ya langsung aja sedih. Kalau gue happy ya langsung aja happy. Jadi gue tipe orang yang nggak bisa sembunyiin sesuatu ya boh. Jadi gue nggak punya rahasia istilahnya. Menurutku siapa aja yang nggak pernah sedih. Tapi lebih baik kita sembunyiin kesedihan itu, ember. Anggaplah kesedihan itu nggak penting. Jadi kalian nggak perlu sedih. Kakak juga manusia, ember. Semua orang punya prinsip masing-masing ya Kak Amel, ember. Bala-bala Rolex dapat berapa? Rolexnya nggak dapat. Rolex sama Hermes ya dijaga, sekarang nggak dapat Rolexnya, jadi cuma Hermes yang dijaga. Sedih pasti pernah lah, cuma ya udah dibikin enjoy aja, ember. Kakak pernah insecure nggak? Insecure gue pernah, sering gue insecure. Gue tuh kadang lihat yang di atas, gue merasa kayak gue ini apa sih? Kadang ini gue ini apa? Dari insecure dari fisik sering, dari materi juga sering. Banyak lah, jalanin aja, ember.
Orang kalau dari kecil terbiasa sendiri biasanya gedenya. Oke, you are amazing Kak, thank you. Sedih sebenarnya, tapi ya happy aja lah dengan keadaan apapun, bersyukur aja. Emberan. Peluk Kak Amel. Kok gue dipeluk? Sedih itu nggak harus dicungkil kepada orang gitu. Terus menunjukkan kesedihan di depan orang lain tentunya tidak menyelesaikan semuanya Kak. Benar, itu benar banget. Maaf nanya Kak, emang kakak di mana kok ortu nggak jenguk? Sorry, aku followers baru. Gue turu di asrama Pasti pernah sedih lah Kak, tapi kakak nggak mau nunjukin kalau kakak lagi sedih. Masalahnya gue jarang sedih. Sedihnya gimana ya? Nggak ada alasan sih gue sedih. Gue kalau sedih ya langsung nunjukin aja sih. Nggak bisa sembunyiin gue. Next kita jawab lagi, pernah dong, tapi lu pinter banget ngelola pikiran lu Kak. Lu pinter ngaturnya, lu strong banget. Biasa aja sih, thank you loh tapi ya. Postingan Kak Amel hanya post pada umumnya, tapi menarik banget, gak ada kesan sombong. Masalahnya gue bingung yang mau disombongin apa ya. Kamu orangnya menikmati hidup sih, kalau saya lihat Makci, thank you, emang bener sih ini. Bohong kalau Kak Amel gak pernah sedih. Pasti pernah, cuma cara Kamel nggak nunjukin ya. Ya pernah lah, semua orang pasti pernah ya. Lah emang pas waktu SMP Kak tinggal di asrama, kok pertanyaannya dijungukin ortu? Iya, bagi-bagi resep biar selalu happy dong. Kalau mau selalu happy, resepnya apa ya Cong? Resepnya kayak kamu harus tahu nggak ada alasan buat sedih. Kalau lu sedih, lu cuma buang-buang waktu aja. Buang waktu lu 1 hari cuma buat sedih. Ngapain kita hidup buat sedih, istilah katanya. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita itu jadikan adalah petualangan. Ya, petualangan dan pengalaman. Jangan dijadiin hal yang negatif dan bersedih gitu. Kalau hal ini berat banget terjadi sama kita, anggaplah ini pengalaman. Setahun 2 tahun ini nggak bakal terjadi lagi. Kita harus berpikiran kayak apa yang terjadi di 5 tahun kemudian dalam hidup kita. Pasti kita nggak di sini lagi. Tapi kalau kamu bersedih dan membiarkan diri kamu di posisi seperti ini terus, ya lu bakal di sini terus sampai 3 tahun ke depan. Tapi kalau lu anggap ini nggak penting, ini cuma sebagian dari perjalanan hidup dan lu terus tetap maju, nggak harus fokus sama rasa sedih, ya semuanya itu akan berlalu. Ya gue udah, itu sih pengalaman gue ya. Pernah, tapi Kamel orang yang kuat seperti baja. Cucok loh. Pasti sedih, tapi nggak terlalu dipikirin, dijalani aja. Lama-lama terbiasa, aku juga gitu Ember. Benar. Ceritain dong Kak prosesnya. Proses apa? Level sedih tertinggi di saat Kak Amel sedihnya tuh sampai nggak bisa sedih lagi. Apa ya? Sedih mungkin karena orang tua gue meninggal ya. Sedihnya itu bukan karena gue kayak aduh kok meninggal sih gitu loh. Gue tuh pengen dapat momen-momen dimana aku tuh bisa membuat orang tua gue tuh bangga, karena orang tua gue tuh nggak pernah banggain gue sedikit pun ya kan. Yang ada gue tuh selalu direndahin. Jadi gue pengen tunjukin gini loh cara mendidik anak. Aku loh bisa seperti ini, aku loh bisa buat kamu berubah pikirannya kayak gitu loh. Gitu. Jadi orang tua aku tuh benar-benar spesial, beda dari orang tua yang lain-lain. Tapi itu bukan berarti orang tua gue jahat ya. Itu karena memang juga ajaran dia dari nenek gue seperti itu mungkin ya. Nggak bisa memuji-muji anak. Itu jatuhnya dimanjain, padahal salah. Tapi ini malah ngerendahin dibanding-bandingin sama anak yang lain. Kadang maki-maki nih, pukul-pukul, itu nggak bagus. Aku pengen nunjukin itu, cuma keburu meninggal boh. Itu sih yang buat gue sedih. Next kita lanjut lagi, robot dong nggak bisa sedih, mungkin bedanya disimpan sendiri rasa sedih itu. Kalau disimpan sih enggak ya, gue tipe orang yang suka meluapin semuanya, mau sedih, mau senang, mau marah gitu, abis itu udah nggak kepikiran. Itu mereka hanya tahu kita happy-nya doang Kak, karena kita bisa jadi badut buat mereka. Enggak sih, dulu emang gue waktu sekolah itu happy-nya lari sana lari sini, happy aja gitu. Gue ngerasa kayak hidup ini indah aja gitu, nggak mau mikirin yang apa-apa, yang membuat gue tuh nggak happy. Kak pernah pas keluarga sakit itu beberapa urusan ribet mesti ada sedihnya lah. Yaitu pusing tau gak sih? Pusing ribet gimana ini? Hide your sadness, show your happiness. Enggak sih, kalau menurut gue show aja semuanya. Pasti sedih lah ya, cuma kita emang nggak liatin orang kamu hebat katanya. Sedih sih pasti semua orang ngerasain, tapi nggak semua orang bisa nyembuhin kesedihannya. Cucok loh. Iya sih, pasti sedih lama, namanya juga manusia biasa, cuma nggak lebay aja. Orang lain juga belum tentu bantu, cuma kepo. Emberan, itu yang bener banget nih. Banyak orang itu yang cuma kepo, pengen tahu. Tapi biasanya kalau kita sedih, pengen curhat sama seseorang, biasanya pas kita curhat sama seseorang itu, dia bukan memberi solusi, tapi membuat kita malah tambah down. Apalagi kata-kata kayak gini, sabar aja, semuanya pasti sabar aja, yang sabar yang sabar. Kalau menurut gue kata-kata itu kata-kata yang
nggak pengen didengar buat orang yang lagi bersedih. Karena dia kata-kata sabar, dia pun tahu kita harus sabar, tapi masalah dia lagi sedih. Dia butuh kata-kata yang membuat dia itu kayak apa sih, semangat, nggak sedih lagi. Bukan kata-kata sabar aja, Beb, itu gue nggak suka, jujur aja ya, gue nggak suka kalau gue sedih terus orang sabar aja. Pas sabar itu kayak orang kayak itu, menurut gue kata sabar aja, kata-kata kayak gitu kayak orang yang kayak putus asa. Dia nggak berusaha cari gimana caranya memberi solusi yang baik. Itu cuma kata-kata yang putus asa, sabar aja. It's not like that. Tapi sabar, kalau dia sabar dia nggak mungkin nangis, istilah katanya dia nggak mungkin sedih banget, ya kan sih. Sabar itu udah pasti umum, semua orang tahu. Jadi kalau cuma curhat terus kata-kata cuma sabar aja, mending gak usah curhat sama orang gitu. Jujur aja gue kalau curhat cuma kasih tau sabar, aduh gue down. Gue tuh butuh kayak gini, ya Beb, ya mungkin kamu seperti ini, kamu harus tahu ini pasti berlalu, kita gini, gimana cara menghadapinya Beb, lu kayaknya harus kayak gini, lu hadapinya harus seperti ini, lu harus bersikap seperti ini, bukan lu sabar aja Beb. Ya putus asa, lu tanya-tanya gue cuma kepo, istilah katanya, terus ending jawaban lu cuma sabar aja. Aduh, mending gue gak usah curhat. Next, cuma tidak pernah dipublis, cukup kakak dan Allah yang tahu, katanya. Cucol, sumpah kakak hebat banget, aku jadi kamu udah depresi, katanya. Ngapain depresi, say? Kak, ortu dan keluarga di mana? Di kampung. Emang ortu jauh, Kak Kamar ember. Kadang kita sedih malah ada orang yang senang lihat kita susah. Kesedihan gak perlu keluar-keluar ya Kak. Ya juga sih. Mbak Mel, aslen wong Endo go. Bahasa Jawa bu, gak ngerti.